warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Malam itu, SPBU Pulau Jaya tampak lebih sunyi dari biasanya. Harry duduk di bangku kecil dekat dispenser pengisian bahan bakar, menatap jam digital di ponselnya yang menunjukkan pukul 00.47. Udara dingin merambat pelan, menusuk lewat pori-pori seragamnya yang sudah mulai bau bensin dan keringat. Ia baru saja menutup register shift malam, mencatat jumlah liter solar dan pertalite yang keluar sepanjang malam. Suara jangkrik dari semak-semak sekitar SPBU terdengar nyaring, bersahut-sahutan dengan dengungan lampu neon yang kedap-kedip. Dua rekan kerjanya, Bowo dan Jarot, sudah lebih dulu pulang. Harry selalu dapat giliran jaga paling akhir, karena rumahnya yang paling jauh. Ia tak pernah mengeluh. Gajinya memang kecil, tapi cukup buat makan dan biaya sekolah adik di karangannya. Ia hanya berharap satu hal dari malam-malam kerjanya, bisa pulang dengan selamat, tidur sebentar, lalu kembali kerja lagi besok malam. Sambil mengunci ruang kasir dan menyimpan kunci ke dalam tas kecil selempangnya, Harry menyalakan motornya yang ia parkir di belakang tandon air SPBU. Motor Supra X tua itu menggerung pelan saat di-starter. Suaranya kasar, seperti mengeluh lelah karena dipaksa terus bekerja tanpa henti. Tapi motor itu sudah seperti teman setia bagi Harry. Sudah 2 tahun menemaninya kerja malam. Ia merogoh saku dan mengeluarkan rokok, menyalakan 1 batang, lalu mengisap dalam-dalam. Asapnya keluar dari mulutnya seperti kabut, menyatu dengan udara dingin malam. Sejenak, Harry memandang ke arah jalan raya lintas Pulau Jaya yang lengang. Tak ada satupun kendaraan lewat sejak setengah jam lalu. Hanya bunyi desiran angin yang mengayun pelan papan reklame SPBU. Tepat sebelum naik motor, Harry sempat mendengar suara pelan seperti langkah kaki menyusuri kerikil di belakangnya. Ia refleks menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia tertawa kecil, menyalahkan kelelahan karena jam kerja panjang. Halusinasi, ngantuk, gumamnya sambil menyarungkan helm. Namun, Harry tidak sadar bahwa sejak tadi, dari balik semak rimbun dekat toilet umum SPBU, sepasang mata mengamati pergerakannya dengan penuh minat. Mata itu tak berkedip, tak bereaksi terhadap cahaya, hanya diam dan menunggu. Saat motor mulai melaju, SPBU Pulau Jaya kembali tenggelam dalam kesunyian mutlak, seperti kuburan tanpa nisan. Rute pulang Harry tak pernah berubah.
Ia melewati jalan kecil memotong kebun karet, rute tercepat menuju rumahnya di Dusun Kedung. Jalur itu dikenal warga sekitar sebagai jalur lorong sepi karena selain tak berlampu, jarang ada yang berani lewat malam-malam. Tapi Harry sudah biasa. Ia sudah pulang lewat situ hampir setiap malam. Pohon karet berdiri berbaris di sisi kiri dan kanan jalan. Batang-batangnya kurus tinggi seperti siluet manusia yang berjajar tanpa kepala. Malam itu berbeda. Saat ban motornya mulai menyentuh aspal jalan kebun, kabut tipis perlahan muncul dari bawah. Kabut itu menggantung setinggi lutut dan mengikuti arah angin, menyelimuti pandangannya seperti tirai tipis. Harry menurunkan kecepatan motor, karena jalan itu memang sempit dan bergelombang. Suara ban menggilas batu kerikil dan daun-daun kering terdengar nyaring, memantul di antara batang-batang karet. 10 menit berlalu. Ia tiba di tikungan ketiga, sebuah tempat yang menurut cerita warga dulu pernah jadi lokasi kecelakaan truk yang menewaskan seorang wanita muda. Ia ingat kisah itu, tapi tak pernah percaya. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitarnya berubah. Bukan hanya dingin, tapi seperti hampa. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin. Yang ada hanya dengung samar dari mesin motornya. Harry melirik ke kaca spion kecil motornya. Jantungnya mendadak berhenti berdetak sejenak. Di kaca spion yang berkabut, ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri diam di tengah jalan, kira-kira 5 meter di belakangnya. Wajahnya tidak jelas. Rambutnya panjang menutupi dada, dan tangan kirinya tergantung seperti patah. Harry langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Ia menegakkan badan dan menarik gas, berusaha menepis ketakutan. Cuma bayangan pohon, cuma capek, katanya, walau suaranya sendiri bergetar. Tapi saat ia kembali menatap jalan, tiba-tiba kabut di depannya menjadi lebih tebal, dan dari balik batang karet sebelah kiri, muncul lagi sosok itu, berdiri mematung di bawah pohon, tanpa suara. Harry menjerit kecil dalam helmnya. Ia putar gas sekuat tenaga, dan motor tuanya meraung menembus malam, menabrak kabut, meninggalkan jalan kebun yang semakin dingin dan sunyi, namun tidak sendiri. Karena di spion kecil yang retak, sosok itu masih berdiri. Dan kini jaraknya makin dekat. Harry terus melajukan motornya, kali ini tanpa berani lagi menoleh ke belakang. Hatinya berdegup kencang, seakan setiap denyut darah menggedor dari dalam leher dan pelipis. Angin malam menusuk lebih dingin, meski jaket tebal membungkus tubuhnya.
Jalan masih membentang gelap di depan. Lampu motor yang redup tak mampu menembus jauh ke depan, hanya memantulkan bayang pohon dan kabut yang kini makin menebal seperti napas setan yang mengepul. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. "Santai, Her. Itu cuma bayangan, mungkin matamu ngaco," katanya pelan dalam helm, seperti meyakinkan diri sendiri. Tapi tubuhnya tak bisa diajak kompromi. Telapak tangannya dingin dan berkeringat, sementara punggungnya seperti disiram es. Tanpa sadar, matanya kembali melirik ke kaca spion. Sekejap, dan ia menyesal. Sosok perempuan itu masih ada. Namun kini, tidak hanya berdiri di tengah jalan seperti sebelumnya. Kini ia menempel pada bagian belakang motor. Wajahnya pucat dan tak memiliki mata, hanya rongga hitam yang meneteskan cairan gelap, seperti darah tua atau oli yang membusuk. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian pundak Harry. Spontan Harry memekik dan menarik gas sekuat tenaga. Motor meraung tinggi, seperti hendak meledak. Ia menolak melihat spion lagi. Ia bahkan ingin melepasnya dari stang saking takutnya. Di dalam helm, ia bisa merasakan hembusan napas di lehernya. Bukan hawa angin, tapi hembusan hangat dan lembab yang beraroma busuk. Amis seperti bangkai tikus yang dilindas truk di bawah panas matahari berhari-hari. Harry nyaris muntah. Saat menuruni jalan sedikit curam, motor tiba-tiba menghentak seperti menabrak batu besar. Tapi tidak ada batu apapun di jalan itu. Motor oleng sedikit, dan Harry mencengkeram stang sekuat tenaga agar tak terjatuh. Ia tahu ini bukan masalah mesin. Ini gangguan. Dia merasakan sesuatu menekan bahunya. Tidak berat, tapi jelas ada. Seperti tangan yang mencengkeram dari belakang, perlahan-lahan menekan dengan jari-jari panjang dan dingin. Suhu tubuhnya seperti turun drastis, jari-jarinya gemetar di gas. Nafasnya tak beraturan, dan ia mulai merasa kehilangan keseimbangan. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Lirihnya mengulang-ulang tanpa sadar. Bacaan itu bukan lagi untuk mengusir setan, tapi untuk menjaga pikirannya tetap waras. Lalu dari sudut mata, ia melihat satu hal lagi yang membuat jantungnya seperti meledak. Sosok di spion itu tersenyum. Senyum lebar yang tak wajar, memanjang hingga mendekati telinga. Rahangnya retak, kepalanya miring, dan dari celah gigi hitamnya keluar suara tawa yang nyaring langsung dari dalam helm Harry, seperti menggema dari dalam batok kepalanya. "Pulang sama aku." Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup,
Harry akhirnya melintasi jembatan sempit dari kayu yang menandakan hampir setengah perjalanan menuju desanya. Tapi ia tidak merasa lega. Justru tubuhnya makin lemas, dan motor terasa seperti semakin berat. Ia menarik gas lebih keras, tapi laju motor justru seperti melambat. Ia mulai merasakan keanehan. Ini bukan beban mesin. Jok motornya terasa seperti diduduki seseorang. Motor tuanya biasanya ringan, licin, dan lincah di tanjakan. Tapi kini, seperti ada 2 atau 3 karung beras besar ditumpukan di belakang. Harry tidak berani menengok. Takut apa yang dilihatnya di spion tadi benar-benar menempel di belakang tubuhnya sekarang. Ia hanya bisa menangis dalam hati, mulutnya kaku, pikirannya kacau. Lalu datanglah bau itu. Amis menyengat, bercampur bau rambut basah dan tanah kuburan. Seperti bau saat seseorang membuka peti mati tua di ruangan tertutup. Bau itu menyeruak begitu kuat hingga Harry terbatuk-batuk dalam helm. Ia ingin berhenti, tapi tubuhnya kaku. Jari-jari tangannya seperti membeku di setang gas. Saat itu, ia sadar bahwa setiap kali ia menunduk sedikit, terasa ada helaian rambut menyentuh lehernya. Bukan dari dirinya, bukan dari helm, tapi rambut panjang, halus dan basah yang menempel di pundaknya bergoyang-goyang seiring jalan. Harry berteriak, tapi suaranya teredam helm. Ia rem mendadak dan melompat dari motor yang hampir jatuh. Motor itu oleng dan rebah ke samping, mesinnya mati. Harry berdiri terengah-engah, tak peduli kakinya menginjak tanah becek. Ia gemetar, menatap motor yang diam seperti bangkai besi di tengah jalan sepi. Ia berharap tidak melihat apapun, tapi tidak. Di jok belakang motornya jelas terlihat bekas dudukan. Bekas tekanan tubuh seseorang, seperti ada orang duduk barusan. Joknya penyok, basah, dan meneteskan sesuatu. Harry mendekat dengan hati-hati. Setitik cairan gelap menetes dari jok motor ke tanah. Bukan air, bukan oli, itu darah. Dan saat Harry mengangkat kepalanya karena mendengar suara ranting patah dari semak di samping jalan, ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri diam menatapnya dari balik pohon karet. Rambutnya basah, menempel di wajahnya. Mata hitamnya kosong. Senyumnya masih sama, miring dan lebar. Tanpa pikir panjang, Harry menarik motornya, menyalakan starter, dan melesat lagi. Tak peduli seberapa berat, tak peduli apakah dia sendiri atau tidak. Motor tua Harry meraung kencang, membelah jalan sempit di tengah kebun karet yang kini terasa seperti lorong neraka.
Setiap tikungan menyimpan kegelapan. Setiap pohon tampak seperti tubuh-tubuh diam yang mengawasi. Tak ada suara lain selain deru mesin dan detak jantungnya yang seakan memukul-mukul dinding dada. Ia mencoba menenangkan diri. Sedikit lagi, dikit lagi sampai jalan kampung. Ayo, Her. Tapi suara di kepalanya tak bisa menutupi ketakutan yang mulai berubah jadi teror. Rasa panas dingin menjalari tengkuknya, punggungnya terasa berat dan perutnya mual. Tiba-tiba, suara mesin motor terdengar aneh, seperti bergema. Suaranya tak hanya datang dari depannya, tapi juga dari belakang. Harry melirik ke spion. Masih ada sosok samar di sana, tapi wajahnya kabur. Ia segera alihkan pandangan. Dan saat itulah terdengar suara pertama. Harry. Suaranya pelan, bukan dari luar, tapi dari dalam helm, tepat di telinga kanannya. Harry kaku. Ia bahkan berhenti bernapas sejenak. Matanya melebar, mencoba menelan kenyataan bahwa suara itu bukan hayalan. Bukan suara angin, itu suara manusia. Lirih, gemetar, tapi nyata. Lalu terdengar lagi, "Pulang, kamu pulang kemana?" Suaranya lebih dekat. Seperti bisikan seseorang yang bibirnya hanya sejengkal dari daun telinga. Harry panik. Ia menghentak gas lebih keras. Motornya melonjak, tapi suara itu terus ada. Kini di telinga kiri. "Aku ikut ya." Harry menjerit dalam helm. Ia nyaris membanting motor ke sisi jalan, tapi menahan diri. Ia ingin melepas helm itu, membuangnya sejauh mungkin. Tapi ia terlalu takut. Takut kalau saat helmnya dibuka, ia akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di kursi belakang. Ia menggigit bibirnya sendiri. Berdarah. Tapi rasa sakit itu justru menyadarkannya bahwa ia masih hidup. Ia tak boleh berhenti. Ia harus terus melaju, menembus jalan gelap ini. Harus keluar dari lorong laknat ini. Namun suara itu tak berhenti. Kini terdengar seperti dua suara. Satu bisikan perempuan, satu lagi seperti anak kecil yang tertawa pelan, menggema di dalam rongga helm. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang hanya menghela napas panjang seperti orang sekarat. "Kamu capek, Harry. Istirahat aja." Dalam kepanikan, Harry membaca doa keras-keras. Suaranya bercampur tangis. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah." Ia ulang berkali-kali dengan napas terputus-putus.
dan suara itu berhenti. Seketika, sunyi total. Tak ada suara napas, tak ada bisikan. Tapi kemudian terdengar satu tawa pelan. Tawa yang sangat dekat, sangat basah. Udah terlambat. Setelah tawa itu, jalan di depan Harry seperti berubah menjadi ruang asing yang tak dikenalnya. Pohon-pohon berganti wujud. Bayangannya makin panjang, seolah mengejar. Kabut makin tebal. Sekali-sekali Harry merasa seperti tak sedang berkendara di jalan biasa, melainkan meluncur dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tiba-tiba dari arah kanan jalan, muncul bayangan hitam, menyeberang cepat dari balik pohon karet. Harry terkejut dan langsung menarik rem keras. Ban depan motor tergelincir sedikit ke kerikil, nyaris menjatuhkannya. Ia berhasil bertahan, tapi tubuhnya nyaris terpental. Ia menatap lurus ke depan, berharap bisa melihat apa yang tadi melintas. Tak ada. Jalan kosong. Tidak ada binatang, tidak ada orang. Tapi Harry jelas melihat bayangan tadi. Besar, hitam, lebih tinggi dari manusia biasa. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu tidak mengeluarkan suara langkah, hanya seperti melayang cepat. Harry meneguk ludah. Napasnya terputus. Ia kembali membaca doa. Tapi matanya tak lepas dari sisi jalan, mengawasi. Dan lalu, terdengar suara langkah pelan dari semak kanan. Kersek, kersek, kersek. Seperti langkah seseorang tanpa alas kaki di atas daun kering. Pelan, tapi mendekat. Harry menyalakan kembali motor, bersiap kabur. Namun dari kabut depan, muncul lagi bayangan yang berbeda. Berdiri diam di tengah jalan, membelakangi Harry. Sosok perempuan, kali ini lebih jelas. Rambut panjang terurai. Gaun putihnya berkibar perlahan meski tak ada angin. Harry tak berani melaju. Kakinya gemetar, tangannya basah oleh keringat. Ia tahu jika ia melewati sosok itu, sesuatu akan terjadi. Tapi menunggu lebih lama hanya membuat sosok itu mulai menoleh. Perlahan, setengah, dan di saat wajahnya mulai tampak, Harry langsung memutar gas dan menerobos kabut. Ia menutup mata sejenak, menahan napas. Motor menghantam udara dingin. Ia melewati sosok itu, tapi tidak ada benturan. Tidak ada sentuhan. Hanya rasa dingin menyelimuti tubuh, seperti masuk ke kolam es di malam hari. Lalu, saat ia membuka mata dan melihat ke spion lagi, wajah itu menempel di kaca spion sangat dekat. Pucat.
Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya membuka perlahan, membisikkan sesuatu yang tak terdengar tapi terasa menusuk sampai ulu hati. "Kamu udah lihat aku ya?" Dan lampu motor Harry langsung mati. Gelap. Total. Motor Harry kini melaju dalam gelap. Lampu utamanya mati setelah pertemuan terakhir dengan sosok perempuan bergaun putih. Harry tak berani berhenti. Ia hanya mengandalkan cahaya bulan yang samar tertutup kabut. Tapi bukan itu yang paling membuatnya takut. Waktu. Sudah lebih dari 20 menit ia berkendara sejak keluar dari area SPBU. Tapi jalan ini tak kunjung selesai. Padahal biasanya ia hanya butuh 10 menit untuk sampai ke mulut gang rumahnya. Tapi jalan yang ia lalui seperti tak berujung. Tanjakan kecil, tikungan, pohon-pohon karet, kabut, semuanya terus berulang seperti kaset rusak. Ia merasa seperti berputar di tempat. Bahkan ia bisa bersumpah telah melewati pohon karet besar dengan bekas luka tebangan di batangnya sebanyak 3 kali. Ketakutan mulai berubah jadi kepanikan. Napasnya pendek, keringat dingin menetes dari bawah dagu meski udara sangat dingin. Ia mulai memukul-mukul dadanya sendiri, mencoba menahan sesak. Ia merasa seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Kenapa jalannya gak habis-habis?" katanya parau. Ia mencoba berhenti, tapi suara ranting patah dari arah semak langsung membuatnya menyalakan motor lagi dan melaju tanpa pikir panjang. Setiap kali berharap ada tanda-tanda ia makin dekat ke pemukiman, seperti rumah warga, lampu jalan, atau suara ayam jago dari kejauhan, ia hanya mendapatkan kesunyian absolut. Tak ada sinyal di ponsel, tak ada jaringan. Layar hanya bertuliskan SOS. Perasaannya makin tak karuan saat melihat sesuatu yang ganjil di sepanjang jalan. Beberapa kali ia melihat potongan kain putih tergantung di dahan pohon. Awalnya 1, lalu 2, lalu makin banyak. Seperti jalur yang ditandai, atau lebih buruk, seperti seseorang memberi jejak pada korban yang tersesat. Ia menoleh ke belakang. Jalan tampak kosong. Tapi saat memalingkan wajah kembali ke depan, sebuah wajah pucat tanpa mata muncul tepat di pinggir jalan, hanya sepersekian detik sebelum menghilang. Harry nyaris jatuh dari motornya. Lalu dari balik semak di sisi kiri, terdengar suara langkah cepat, diiringi tawa pelan. Tawa anak kecil. Tapi tawa itu tidak membawa kesenangan. Ada nada dingin, seperti menertawakan seseorang yang tak bisa lari dari nasib. "Main yuk." Suara anak kecil itu menggema di kepala Harry.
Ia menjerit sekeras mungkin, tapi hanya hening yang menjawab. Ia tak sadar air matanya jatuh sendiri. Entah karena ketakutan, atau karena tubuhnya yang mulai lelah melawan kenyataan bahwa ia tersesat. Bukan dalam arti biasa, tapi tersesat dalam dimensi yang tak dikenalnya. Seperti ditarik masuk ke ruang lain. Ruang yang dibuat oleh sosok yang menginginkannya tetap di sana. Dan saat Harry mencoba menoleh ke arah jalan di belakangnya untuk mencari tanda jalan pulang, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan yang baru saja ia lewati. Sosok itu masih tak bergerak, tapi tubuhnya tampak lebih besar, seperti mengembang. Dan dari kejauhan, terlihat bahwa gaun putih yang dikenakannya kini sobek-sobek, basah oleh darah. Ketika pikirannya hampir runtuh, Harry melihat sesuatu di kejauhan, cahaya. Sebuah titik kuning kecil yang redup, seperti lampu minyak. Ia mendekat dengan harapan besar. Matanya basah oleh air mata, tapi juga oleh harapan. Mungkin ini rumah warga. Mungkin ia akan selamat. Makin dekat, cahaya itu berubah jadi lampu di dalam bangunan kecil. Ternyata warung. Sebuah warung tua berdiri di pinggir jalan, tertutup daun kering dan lumut. Dindingnya papan reot, atapnya miring, namun dari dalam terlihat cahaya samar dan bayangan seseorang berdiri di balik etalase kaca. Harry berhenti, tak yakin. Tapi rasa takut ditelan rasa putus asa. Ia matikan motor dan berjalan mendekat. "Pak!" "Bu!" panggilnya pelan. Tak ada sahutan. Ia mengintip ke dalam warung. Ada etalase tua berisi bungkus-bungkus rokok lawas. Merek lama yang sudah tak dijual lagi. Tersusun rapi, berdebu. Di pojok meja ada 2 gelas teh berembun dan sepiring gorengan yang sudah berjamur. Lalu Harry melihatnya. Seorang pria tua berdiri di dalam, menatapnya. Tubuhnya kurus. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya kosong. Tak berkedip, tidak bereaksi. Harry bergetar. Ia mundur 1 langkah. "Maaf, Pak, saya tersesat. Ini masih jalan ke gedung, kan?" Pria itu tak menjawab, tapi perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah jalan gelap di sisi warung. Harry mengikuti arah telunjuk itu. Jalan kecil berbatu mengarah ke semak lebat. Ia merasa ragu. Tapi saat menoleh kembali ke dalam warung, pria itu sudah tidak ada. Warung itu kosong. Lampu mati. Semua seperti tidak pernah menyala. Bahkan kaca etalase kini buram,
penuh debu. Dan gelas teh yang tadi berembun kini penuh dengan cacing. Harry mundur dengan gemetar. Ia merasa tubuhnya seperti terlempar dari satu mimpi buruk ke mimpi buruk lainnya. Di ujung pendengarannya, terdengar suara bel berdenting dari dalam warung. Dingin, seram, tidak wajar. Ting-ting. Ia berlari kembali ke motornya. Mesin menyala dengan satu kali tekan, anehnya tanpa hambatan. Harry langsung tancap gas, meninggalkan warung yang kembali tenggelam dalam kegelapan, seolah tak pernah ada. Tapi saat melihat kaca spion motornya sekali lagi, ia tahu warung itu masih ada. Tapi sekarang sosok pria tua tadi berdiri di pinggir jalan, tersenyum, dan berdiri berdampingan dengan perempuan bergaun putih. Mereka melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Harry sudah tak lagi berpikir logis. Ia melaju membabi buta. Jalanan kecil, batu-batu, lubang-lubang jalan, semua diterjang tanpa peduli. Tubuhnya gemetar, lehernya kaku, dan seluruh indranya terasa seperti terbakar ketakutan. Ia hanya ingin satu hal, keluar dari mimpi buruk ini dan sampai di rumah. Kabut mulai menipis. Tapi udara justru makin dingin, menggigit tulang. Harry hampir tak sanggup lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Tiba-tiba, sebuah jeritan melengking pecah tepat di dalam helmnya. Teriakan itu datang dari jarak sangat dekat, dari dalam ruang kecil helm yang ia pakai. Seakan ada seseorang yang berteriak langsung ke telinganya dari balik dinding helm. Suara perempuan menjerit dengan amarah, kesakitan, dan dendam. Telinganya berdenging. Harry spontan mengerem dan melempar helm ke tanah. Helm itu berguling di aspal, pelan. Harry berdiri di pinggir jalan, terengah, tangannya menutupi telinga. Tapi suara itu belum berhenti. Dari dalam helm yang tergeletak, suara jeritan itu masih terdengar. Kini bukan hanya teriakan, tapi isak tangis yang memilukan. Tangisan perempuan dan tawa anak kecil bersahutan, seperti berasal dari ruang hampa. Pelan-pelan, Harry mendekat ke helm. Helm itu diam. Tapi dari dalamnya, suara-suara itu terus berputar. Tangisan, tawa, bisikan, jeritan, dan suara langkah kaki berlari kecil mengelilinginya. Ia memberanikan diri membalik helm itu dengan kaki. Sesuatu tumpah dari dalamnya. Rambut hitam panjang masih basah dan lengket. Harry mundur, terhuyung, hampir jatuh. Napasnya memburu,
mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya terasa lumpuh seketika. Kemudian suara perempuan itu terdengar lagi. Pelan, jelas dari dalam helm. "Jangan pulang sendiri lagi, Harry. Sekarang giliranmu temani aku." Helm itu tiba-tiba meledak dengan suara keras. Tidak pecah secara fisik, tapi suara ledakan seperti retakan kaca di dalam kepalanya sendiri. Harry jatuh terduduk, telinganya memekak. Di sekitarnya, kabut mulai berputar seperti pusaran. Dan saat ia mengangkat wajahnya, seluruh jalan telah berubah. Pohon-pohon karet menghilang, digantikan hutan gelap dengan akar menjulur seperti tangan. Udara bau tanah basah dan darah. Lalu dari kabut yang berputar, muncul sosok perempuan bergaun putih itu. Kali ini ia berjalan mendekat. Tak jelas bagaimana akhirnya Harry bisa sampai di depan rumahnya. Motornya mati total. Ia hanya ingat berlari, tersandung, jatuh, lalu berdiri dan berlari lagi, hingga akhirnya mengenali gang kecil menuju rumahnya di Dusun Kedung. Udara mulai hangat, tanda fajar hampir datang. Tapi langit tetap gelap. Terlalu gelap. Harry berdiri di depan pagar rumahnya. Ia lega, tapi hanya sebentar. Sebab pagar terkunci dari luar. Dan tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah. Semua lampu mati. Tak ada suara TV. Tak ada suara dari dalam. Sepi seperti rumah kosong. Tapi Harry tahu persis. Ibunya selalu bangun pukul 4 pagi untuk sholat dan menjerang air. Tapi tak ada suara air. Tak ada cahaya. Dengan tangan gemetar, Harry mengetuk pagar sambil memanggil pelan, "Bu? Bu? Bukain, Bu, ini Harry." Tak ada jawaban. Ia menempelkan wajah ke pagar. Matanya menatap jendela kamarnya sendiri dan seketika membeku. Dari balik tirai tipis, ia melihat sosok seseorang sedang tidur di ranjangnya. Seseorang dengan tubuh, rambut, dan pakaian persis seperti dirinya. Ia menoleh ke bawah, menatap dirinya sendiri. Ia berdiri, tapi juga tidur di dalam. Ia mencubit pipinya. Sakit. Ia masih hidup. Tapi siapa yang di dalam? Dan saat ia mencoba meneriakkan nama ibunya, semua lampu rumah tiba-tiba menyala serentak. Di balik jendela, dirinya yang tidur di ranjang perlahan membuka mata dan tersenyum ke arah Harry yang berdiri di luar. Senyuman itu sama seperti senyum hantu perempuan yang tadi menampakkan diri di jalan. Perlahan, tirai ditutup dari dalam.
Pintu rumah terkunci rapat, dan pagar di depan Harry mulai berkarat dalam hitungan detik. Udara di sekitar menjadi dingin. Kabut kembali turun. Harry berteriak, memanggil ibunya, memukul pagar, tapi suara teredam dalam keheningan yang tidak wajar. Kemudian, dari balik rumah terdengar langkah kaki, dan suara perempuan itu, "Kamu sudah pulang, tapi bukan ke rumahmu. Kamu pulang ke tempatku." Cahaya pagi tak pernah datang di rumah Harry malam itu, dan sejak hari itu, ia tidak pernah lagi terlihat di SPBU Pulau Jaya atau dimanapun, kecuali di kaca spion saat kau pulang kerja sendirian tengah malam. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.